Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, sebenarnya itu adalah tabu kaisar legendaris, High Lord Seal, seru kerumunan. Setelah mendengar teriakan dari para murid dari High Lord's Mansion, yang lain mulai memahami apa sebenarnya gas ungu tanpa batas yang memaksakan itu. Adapun Emperor Tabo High Lord Seal, itu benar-benar terkenal karena kekuatannya, dan bahkan dapat dianggap sebagai keterampilan bela diri Kaisar Tabo terkuat dari High Lord's Mansion. Dengan demikian, setelah mengetahui bahwa apa yang digunakan di Jiushu adalah tabu Kaisar High Lord Seal, tapi kerumunan dipenuhi dengan kejutan yang tak ada habisnya. Pada saat ini, seorang lelaki tua yang tampaknya berpengalaman dan berpengetahuan luas berkata, "Tabu Kaisar High Lord Seal itu sangat kuat. Sangat sedikit Emperor Tabo martial skill yang dapat menandingi kekuatannya. Chu Feng dan Di Jiushu memiliki tingkat kekuatan pertempuran yang sama. Namun di Jiushu, dia telah menggunakan keterampilan bela diri yang kuat. Tampaknya hasil dari pertempuran ini telah ditentukan, dan itu akan menjadi kehilangan bagi Chu Feng," ucap pria tua itu. Begitu kata-kata pria tua itu terdengar, semua kerumunan di sekitarnya mengangguk setuju. Bang bang bang. Namun tepat pada saat ini, ledakan keras terdengar ketika kekuatan yang luar biasa langsung menghancurkan gas ungu itu. Tidak hanya itu saja, riak energi bergelombang yang menutupi medan perang juga dibubarkan oleh serangan itu. Oh surga, bukankah itu adalah seru kerumunan? Pada saat ini, ekspresi kerumunan yang hadir semuanya berubah. Alasan untuk itu adalah, karena mereka dapat melihat sosok Chu Feng dan Di Jiushu setelah riak energi tersebar. Pada saat ini, Chu Feng memiliki penampilan yang sama persis seperti sebelumnya. Tubuhnya masih tertutup Thunder Armor yang megah itu. Namun untuk Di Jiushu, kekuatan ilahinya tidak lagi ada. Seperti layang-layang longgar, dia jatuh dari langit. Dikalahkan. Di Jiushu adalah orang yang dikalahkan. Para murid dari High Lord's Mansion semua memiliki ekspresi sedih, dan semua kerumunan di sekitarnya juga tertegun. Alasan untuk itu adalah, karena hasil ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh mereka. Karena itulah, mereka tidak dapat menahan guncangan mereka. Yang dikalahkan adalah Di Jiushu, jenius terkuat di antara kekuatan tingkat 2. Selain itu, semua orang tahu bahwa reputasi Di Jiushu sebagai jenius terkuat di antara kekuatan tingkat 2 juga sangat layak. Dia telah menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan para jenius yang tak terhitung jumlahnya, itu untuk mendapatkan reputasi itu. Namun demikian, seorang jenius seperti dia benar-benar dikalahkan. Selain itu, ia dikalahkan setelah melepaskan tabu kaisar yang sangat kuat seperti High Lord Seal. Bukankah ini berarti, bahwa Chu Feng telah mengalahkan keahlian Kaisar Tabu bela diri terkuat dari Istana Mansion High Lord? Seru kerumunan. Bas-bas. Tepat pada saat Di Jiushu akan jatuh ke permukaan, tubuhnya mulai melayang kembali. Kekuatan aneh mulai memancar dari tubuhnya. Ketika kekuatan itu muncul, Di Jiushu yang tidak sadar sebenarnya sadar kembali. Cerit. Setelah bangun, Di Jiushu menyemprotkan seteguk darah hitam. Tepatnya, apa yang dia muntahkan dari mulutnya tidak menyerupai darah, dan malah menyerupai semacam zat khusus. Namun ketika cairan itu dimuntahkan dari mulutnya, kulit Di Jiushu sebenarnya membaik. Paling tidak, dia tidak lagi tampak hampir mati seperti sebelumnya. Segera, kekuatan khusus itu mulai berkumpul di satu lokasi. Dan kemudian, itu mulai terbentuk. Master Mansion High Lord. Seru kerumunan. Setelah melihat sosok itu, kekuatan pun terbentuk. Para murid dari High Lord's Mansion yang telah membuat ekspresi sedih di wajah mereka segera berubah dengan sukacita. Sebagai murid dari High Lord's Mansion, mereka dapat mengenali dengan sekali pandang bahwa, sosok yang berdiri di depan Di Jiushu adalah Master Mansion High Lord mereka. Meskipun sosok itu adalah Master Mansion dari High Lord's Mansion, tapi Chu Feng tidak menunjukkan rasa takut. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng bisa tahu dengan sekali pandang bahwa, sosok itu tidak lebih dari gambar yang tidak mengandung kekuatan pertempuran. Teman kecil, mungkinkah kamu adalah Chu Feng? Seru Master Mansion. Ketika Mansion Master High Lord Mansion melihat Chu Feng, dia mulai mengerutkan keningnya. Jika itu orang lain, dia akan mulai mengancam mereka.
Lagi pula, dengan reputasi dan kekuatan High Lord's Mansion mereka, dia dapat dengan mudah menakut-nakuti siapapun yang mungkin tidak tahu apa-apa. Namun sayangnya, Chu Feng ini adalah seseorang yang sangat terkenal saat ini. Dia dikenal sebagai seseorang yang tidak boleh disenggol, dan juga seseorang yang ancamannya tidak berguna. Dengan demikian, ketika Master Mansion besar melihat Chu Feng, dia segera menyadari bahwa situasi yang dihadapi menjadi sangat sulit. Betul sekali, balas Chu Feng. Meskipun Chu Feng menjawab dengan tenang, tapi niat membunuh di matanya tidak berkurang sedikit pun. Hal ini menyebabkan Mansion Master merasa gugup. Dia bahkan lebih yakin sekarang, bahwa Chu Feng di depannya sangat sulit untuk dihadapi. Teman kecil Chu Feng, senang bertemu dengan kamu. Orang tua ini adalah Master Mansion. Aku juga Master dari Di Jiushu. Bolehkah aku tahu, keluhan macam apa yang mungkin kamu miliki dengan muridku, sehingga membuatmu ingin membunuhnya? Tanya tuan rumah tuan istana. Dia telah melukai saudaraku, balas Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia melirik ke bawah. Di bawah adalah Wang Qiang, yang sedang dilindungi oleh pembentukan formasinya. Meskipun luka Wang Qiang jauh lebih baik sekarang, dan ia hampir sepenuhnya sembuh, tapi kata sampah yang ditulis dengan darah di dadanya yang telanjang itu masih ada. Melihat adegan ini, Mansion Master High Lord mulai mengerutkan keningnya. Alasan untuk itu adalah, karena dia bisa tahu dari tulisan tangan bahwa kata sampah ditulis oleh Di Jiushu. Jiushu, apa yang terjadi? Mengapa kamu melukai teman kecil Chu Feng? Mansion Master High Lord berbalik untuk menanyai Di Jiushu dengan ekspresi tegas. Jangan repot-repot bertanya padanya. Lebih baik aku saja yang menjelaskannya kepadamu. Tiba-tiba saja, suara yang mengandung kemarahan terdengar dari bawah. Itu adalah Wang Qiang. Tidak hanya Wang Qiang bangun, dia juga menerobos formasi pelindung Chu Feng dan melonjak ke langit. Pada akhirnya, dia tiba di samping Chu Feng. Namun tetap saja, luka Wang Qiang tidak sepenuhnya sembuh. Setelah tiba di samping Chu Feng, ia batuk beberapa kali dan bahkan batuk darah. Wang Qiang, kamu belum benar-benar sembuh. Biarkan aku saja yang menangani ini, kata Chu Feng dengan sangat prihatin. Tidak apa-apa, ucap Wang Qiang sambil tersenyum. Kemudian dia menyeka darah di sudut mulutnya, dan melihat ke Mansion Master tuan rumah High Lord. Dia pun berkata, apakah kamu ingin tahu apa yang terjadi? Aku akan memberi tahu kamu apa yang terjadi. Aku akan membiarkan kamu tahu apa yang dilakukan muridmu itu masuk akal atau tidak. Saat itu, aku sedang makan di warung. Ketika saudaraku meninggalkan bar, dia kebetulan bertemu dengan murid-muridmu. Dengan seberapa lebar gerbang itu, mereka jelas-jelas mampu berjalan satu sama lain secara bersamaan. Namun para muridmu bersikeras membuat saudaraku pindah. Karena saudaraku punya masalah yang harus ditangani, dia memutuskan untuk tidak ribut dengan mereka, dan kemudian minggir. Awalnya, masalah ini seharusnya sudah diselesaikan dengan itu. Namun sayangnya, murid-muridmu benar-benar mulai berbicara buruk tentang saudaraku setelah dia pergi, dan bahkan memanggilnya sampah sebagai gantinya. Mendengar itu aku tidak bisa mentolerir tindakan mereka, dan dengan demikian memberikan semua dari mereka tamparan masing-masing. Aku mengakui bahwa aku adalah orang yang pertama diserang. Namun demikian, Di Jiushu juga melukai aku, dan dia benar-benar melukai aku. Setelah itu, Di Jiushu kamu, menggunakan Xiaoxi untuk mengancamku untuk berlutut, dan meminta maaf padanya. Untuk keamanan Xiaoxi, aku melakukan apa yang dia katakan, ucap Wang Qiang. Jadi kamu benar-benar berlutut, seru Chu Feng sambil menatap Wang Qiang dengan heran. Bukan hanya aku berlutut, aku juga kau tahu kepadanya. Saudaraku, jika kamu berada di tempatku, kamu juga akan melakukan apa yang kulakukan. Lagi pula, kehidupan kecil Xiaoxi ada di tangan Di Jiushu, kata Wang Qiang. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng tidak bertanya lagi. Pada saat ini, perasaan Chu Feng tak terlukiskan dengan kata-kata belaka. Dia melihat ke Di Jiushu lagi. Tapi kali ini, niat membunuh di matanya tumbuh lebih kuat. Secara logis, seperti yang aku kemukakan, ini seharusnya sudah selesai. Namun demikian, muridmu menolak untuk membiarkanku pergi, dan bersikeras memaksa aku untuk menyatakan saudara aku itu sebagai sampah. Dia ingin aku menghinakan saudaraku. Tentu saja aku, Wang Qiang tidak setuju untuk itu. Bukan saja aku tidak mengatakannya, tapi aku malah berbalik untuk menyerangnya. Tapi sayangnya, aku tidak cocok untuknya.
Itulah kenapa aku dipukuli seperti anjing olehnya. Namun demikian, dia tidak membunuhku. Justru sebaliknya, dia hanya menghinaku. Niatnya sangat sederhana. Siapapun yang memiliki mata yang tajam, maka mereka bisa mengatakannya. Dia hanya mencari hadiah Ying surgawi, dan aku ingin menggunakan aku untuk memikat saudaraku keluar. Lalu, dia akan menggunakan kepala saudaraku untuk mendapatkan hadiah dari klan surgawi Ying. Itulah yang terjadi. Jika kamu adalah orang yang berprinsip, kamu harus tahu bagaimana menangani ini, kata Wang Qiang dingin. Omong kosong. Jelas-jelas kamulah yang menyerang aku lebih dulu. Di Jiushu membantah. Itu benar, gagaplah yang menyerang kita lebih dulu. Adapun Chu Feng itu, dia bahkan membunuh kakak lelaki senior Ma. Para murid dari High Lord's Mansion berteriak dengan sedih. Aku bahkan berkata, bahwa aku yang menyerang lebih dulu. Namun apa yang aku katakan itu benar. Jika kamu tidak percaya padaku, lanjutkan dan tanyakan pada mereka, mereka semua melihat apa yang terjadi, ucap Wang Qiang sambil menunjuk ke arah para penonton. Bahkan jika apa yang kamu katakan adalah kebenaran, tetap saja bahwa Chu Feng telah membunuh kakak laki-laki Ma. Master Mansion, kamu harus membalas saudara senior Ma, kamu harus mendapatkan keadilan bagi kami, para murid Mansion High Lord mulai memohon kepada Master Mansion mereka. Itu seolah-olah mereka benar-benar korban. Namun pada saat ini, Mansion Master High Lord benar-benar berbalik, dan berteriak dengan marah pada murid-murid itu. Kalian semua, tutup mulutmu, teriaknya. Para murid dari High Lord's Mansion kebingungan dengan teriakan itu. Awalnya mereka berpikir bahwa, penampilan Master Mansion mereka menunjukkan bahwa, dia akan mendapatkan keadilan bagi mereka. Namun tidak pernah mereka berharap, bahwa Master Mansion mereka tidak hanya tidak akan segera mengurus Chu Feng itu, dan malah akan menjadi marah pada mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Pada saat ini, ketika murid-murid Mansion High Lord bingung, Master Mansion sedang mengutuk dalam hatinya. Sebagai Master di Jiushu, ia tahu karakter seperti apa yang dimiliki muridnya dan yang lainnya. Dia tidak meragukan apa yang dikatakan Wang Qiang sama sekali. Dia tahu betul bahwa memang benar, kalau sesuatu yang di Jiushu dan yang lainnya pasti lakukan. Karena itulah, dia tidak peduli siapa yang benar dan siapa yang salah dalam masalah ini. Lagi pula, seperti yang telah dia tunjukkan, dia secara alami berencana untuk membantu di Jiushu dan murid-murid lainnya dari High Lord's Mansion. Namun masalah utamanya adalah, penampilannya sama sekali bukan tubuh aslinya. Namun sebaliknya, itu hanya sebuah gambar atau hologram. Meskipun ia tampak sangat kuat, tapi citranya tidak mengandung kekuatan destruktif yang sebenarnya. Dan sayangnya, murid-murid High Lord Mansion yang bodoh tidak bisa mengatakannya, dan bahkan ingin dia merawat Chu Feng untuk mereka dengan berpura-pura diperlakukan salah. Selain itu, apa yang membuatnya paling tertekan adalah, bahwa meskipun murid-murid High Lord's Mansion tidak dapat mengatakannya, tapi Chu Feng dan Wang Qiang tampaknya telah melihat semua itu. Dalam situasi seperti ini, Master High Lord Mansion tidak punya pilihan lain, selain berpaling sopan untuk bertanya kepada Wang Qiang. Teman kecil, bolehkah aku tahu nama kamu yang terhormat? Tanya Master Mansion. Ditanyai oleh Mansion Master dengan sopan, tidak hanya para murid Mansion Tuan terkejut, bahkan para penonton pun sangat terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi? Chu Feng sudah membunuh seorang murid dari High Lord's Mansion. Mengapa kepala Mansion Tuan tidak langsung membunuh mereka, dan malah menanyai Wang Qiang dengan sopan? Seru kerumunan. Mereka yang tidak tahu kebenaran pun tidak dapat memahami mengapa ini terjadi. Aku hanya punya satu nama saja. Aku adalah Wang Qiang, kata Wang Qiang. Teman kecil Wang Qiang, teman kecil Chu Feng, itu adalah murid-murid dari High Lord's Mansion kami yang salah. Namun tetap saja, teman kecil Chu Feng telah membunuh salah satu murid Tuan Mansion kami. Di dunia ini, hidup seseorang adalah hal yang paling berharga. Namun karena memang High Lord's Mansion kami yang salah untuk memulai, kami tidak akan bertengkar dengan kamu mengenai hal ini. Aku menyarankan agar kita menghentikan masalah ini pada saat ini. Mungkinkah kalian berdua mau menerima ini? Kata Mansion Master High Lord Mansion. Menyudahi. Dia sebenarnya mengusulkan untuk menyudahi masalah ini. Oh surga, Mansion Master High Lord sebenarnya menuntut perdamaian. Seru kerumunan. Mendengar kata-kata itu, para penonton bahkan lebih terkejut. Bisikan mulai terdengar dari kerumunan. Menyudahi ya, hahaha. Namun pada saat kerumunan semua bingung, Chu Feng malah tertawa.
Tawanya bahkan dipenuhi ejekan. Teman kecil Chu Feng, apapun yang terjadi, tetap saja kamu telah membunuh seorang murid dari High Lord's Mansion kami. Mungkinkah kamu tidak puas dengan menyudahi masalah ini? Ucap Master Mansion. Tetap saja bahwa Master Mansion High Lord adalah Master Mansion dari Mansion High Lord. Karena itulah, bahkan ketika dia menuntut perdamaian, dia tidak bisa tampil terlalu kecil dan rendah. Melihat bahwa Chu Feng tampaknya tidak mau menerima permintaannya, demi menjaga citranya, ia akhirnya mengungkapkan jejak ketidaksenangan di wajahnya yang dipenuhi dengan senyum. Kalau bukan karena muridmu itu tidak cocok untukku, jika itu bukan karena kamu hanyalah sebuah gambar saat ini, dan tidak memiliki kekuatan yang sebenarnya, apakah kamu masih akan menyudahi masalah ini? Pada akhirnya, kamu hanya ingin menggunakan metode semacam ini untuk menyelamatkan nyawa muridmu. Dan jika aku harus menyudahi masalah ini hari ini, bagaimana aku bisa yakin bahwa kamu benar-benar akan meninggalkan masalah itu di masa depan? Kata Chu Feng sambil mencibir. Dia sama sekali tidak percaya dengan Mansion Master High Lord, dan tidak punya niat untuk menyudahi masalah ini. Apa? Sebuah gambar? Pantas saja. Tidak heran, Master Mansion Tuan tertinggi tidak secara langsung menyerang Chu Feng dan penggagap itu. Jadi dia hanya sebuah gambar, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan apapun untuk mereka, seru kerumunan. Setelah mendengar apa yang dikatakan kerumunan, orang-orang di sekitarnya tiba-tiba menyadari. Para murid dari High Lord's Mansion juga menyadari situasi yang mereka hadapi. Ketika mereka menemukan bahwa Lord Mansion Master mereka yang disegani hanya sebuah gambar, dan tidak dapat benar-benar membantu mereka, mereka sekali lagi mulai panik. Hahaha, teman kecil Chu Feng, aku tahu bahwa kamu seorang spiritualis dunia jubah abadi. Namun demikian, apakah kamu benar-benar yakin bahwa aku hanya sebuah gambar? Jika aku bukan gambar, kamu harus tahu apa akibatnya jika kamu menyerang muridku, balas Master Mansion. Master Mansion pun mengungkapkan senyum dingin namun percaya diri. Dia sedang berjudi. Itu adalah langkah terakhirnya. Dia bertaruh bahwa Chu Feng tidak dapat sepenuhnya yakin bahwa dia hanyalah gambar, dan dia mencoba menakuti Chu Feng dengan ancaman. Aku tidak punya waktu untuk repot-repot dengan kata-kata berlebihan dengan kamu, ucap Chu Feng sambil mendengus tidak sabar. Dan kemudian, dia mengepalkan pedang Kaisar Magma di tangannya dan mulai berjalan menuju di Jiushu selangkah demi selangkah. Chu Feng, tepatnya apa yang kamu rencanakan? Teriak Master Mansion. Berdiri di depan di Jiushu, Mansion Master High Lord tidak dapat melakukan apa-apa, itu saat Chu Feng berjalan menuju di Jiushu. Pada saat ini, Master Mansion Tuan mulai panik. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Mereka yang berani melukai saudaraku akan mati, kata Chu Feng dengan dingin. Tatapannya yang tegas tampaknya mengindikasikan bahwa, tidak ada yang bisa mengubah keputusannya, dan juga tidak ada yang akan bisa menyelamatkan di Jiushu. Chu Feng, jika kamu berani membunuh muridku, orang tua ini pasti tidak akan mengampuni kamu, teriak Master Mansion. Melihat bahwa Chu Feng benar-benar berani mengabaikannya seperti ini, Master Mansion mulai menggertakkan giginya dengan marah. Tap tap tap. Setelah Master Mansion Tuan mengatakan kata-kata itu, Chu Feng akhirnya menghentikan langkahnya. Mungkinkah Chu Feng akhirnya takut? Melihat bahwa Chu Feng telah berhenti, para murid dari Mansion Tuan menghela nafas lega. Namun siapa yang akan berpikir bahwa pada saat ini, bibir Chu Feng akan tersenyum dingin. Dan dia berkata, aku telah mendengar ancaman yang tak terhitung jumlahnya seperti itu sepanjang hidup aku. Namun sayangnya, jawabanku tetap tidak berubah. Mereka yang berani melukai saudara-saudaraku tetap akan mati, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, pedang Kaisar Magma di tangannya berubah menjadi nyala api. Seperti naga api, naga itu melayang ke arah di Jiushu. Dan, boom, ledakan keras pun segera terdengar. Kemudian, naga api menghancurkan tubuh Master Mansion Tuan, dan membuktikan kepada orang banyak bahwa itu hanyalah sebuah gambar. Bang! Setelah itu, ledakan keras lainnya terdengar. Ketika ledakan itu terdengar, darah berceceran di langit. Ledakan itu berasal dari Jiushu. Tubuh di Jiushu telah hancur berkeping-keping. Bahkan jiwanya tetap ada, dan dia telah sepenuhnya dibunuh oleh Chu Feng. Terbunuh. Dia benar-benar membunuh di Jiushu. Oh surga, itu adalah murid nomor 1 High Lord Mansion, seorang jenius luar biasa, seru kerumunan. Pada saat ini, kerumunan di sekelilingnya kaget dan terpaku.
Meskipun mereka semua telah mendengar reputasi Chu Feng, tapi ketika mereka melihat dia melakukan hal seperti itu dengan mata kepala sendiri, mereka masih merasa sangat tidak percaya. Lagi pula, orang yang telah dibunuh Chu Feng adalah murid nomor 1 High Lord Mansion, jenius terkuat di antara para murid kekuatan tingkat 2. Selain itu, Chu Feng telah membunuhnya, bahkan setelah Mansion Master High Lord secara pribadi berbicara untuk memintanya berhenti. Metodenya itu terlalu sombong. Pada saat yang sama ketika orang banyak terkejut dengan betapa sombongnya Chu Feng, mereka tanpa sadar memandang ke arah Wang Qiang. Alasan untuk itu adalah, karena mereka tahu betul bahwa Chu Feng tidak membunuh Di Jiushu untuk dirinya sendiri. Namun sebaliknya, itu demi Wang Qiang. Ini menyebabkan kerumunan merasa sangat tersentuh. Pada saat yang sama, mereka kagum dengan betapa tidak takut dan beraninya Chu Feng. Mereka tersentuh oleh kebenaran dan kesetiaan Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.